di channel aku Karis. Gimana kabar kalian untuk hari ini dan gimana aktivitas kalian untuk hari ini? Di pandemi ini makin hari makin dipertambah terus, nggak selesai PPKM-nya. Gimana coba rasanya? Nyes kan pastinya, tapi ya gimana lagi, kita harus selalu sabar dan berdoa supaya dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Oke. Hari ini pembahasan tentang isi hati dia yang sebenarnya. Untuk define masculine ya. Isi hati define masculine. Isi hati define masculine. Isi hati dia sebenarnya itu gimana? Isi hatinya define masculine ini kita kepoin yuk terlebih dahulu. Isi hati dia. Isi hatinya define masculine. Wow. Competence, trust. The situation is calling for you to have faith. The caption. Soulmate. Wow. Di bottom of the decknya ada heart to heart conversations. Wow. Kenapa ada soulmate? Ya. Isi hati dia sebenarnya, isi hatinya divine masculine. Kalau aku lihat ini divine masculine ini ya sebenarnya ini kalau kita menurunkan ego kalian bisa divine masculine, bisa itu ya si femininnya. Tapi ini aku tarik energinya divine masculine, tapi bisa terbolak-balik ya, kadang ini energi kalian gitu ya. Ini sebenarnya kalau sama-sama menurunkan ego ya kan, menurunkan ego itu kemungkinan besar akan bersatu. Nah, berhubung ini egonya itu luar binasa ya, jadi lebih membesarkan egonya, lebih memanipulatif, lebih memilih untuk pasif. Udah pasif manipulatif, nggak mau ngomong satu sama lain, nggak mau membereskan dengan baik-baik gitu. Jadi semakin diemin gitu ya, rasa yang dia milikin rasa yang dia milikin itu makin bertambah gitu. Karena apa? Terngiang-ngiang itu yang dia rasakan. Karena apa? Gimana sih kalau misalkan kita mempunyai salah sama seseorang, kalau kita nggak mau memberesin masalah itu dengan baik-baik, kan akan selalu teringat, akan selalu terbebani lah dalam situasi yang sangat melelahkan ini gitu. Jadi kalau misalkan si defense maskulinnya ini turunkan egonya sedikit aja, membicarakan heart to heart. Ini kan ada heart to heart conversation. Yang dibutuhkan ini meskipun nggak heart to heart lah, setidaknya kita cari teman yang bisa dipercaya untuk mempertemukan seseorang ini. Gimana baiknya kita obrolin dengan baik-baik, gimana gini, jangan memanipulatif dengan perasaan yang sebenarnya itu gue cinta, tapi di satu sisi lain gue itu stuck terus dalam siklus satu itu mulu gitu loh. Ini kalau aku lihat define maskulinnya gitu, gue pengen banget untuk menstabilkan perasaan gue pengen banget untuk ngomong sama elu, tapi gue tuh takut gitu. Padahal kalau aku lihat-lihat ini ya ada soulmate, dia tuh
sebenarnya ingin berharap lebih sama kalian untuk bersatu. Makanya ini yang diharuskan untuk ngomong sama hati ke hati. Ya, kodependensi memang iya. Yang awalnya seseorang ini mampu gitu, maksudnya gue mampu, udahlah gitu. Tapi yang gimana ya, kalau semesta menarik seseorang, kalau ada masalah tapi nggak mau diselesaikan, kan otomatis ganjal terus di dalam hatinya si divine masculine ini, tidur terngiang-ngiang, mau kemana-mana, kadang stuck keinget kamu gitu. Makanya isi hatinya itu sebenarnya pengen banget untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang selama ini membuat kalian itu selalu ingat gitu. Isi hati dia sebenarnya di dalam hati isi divine masculine. Ada the chariot, ada page of sword, ada three on swords, tuh kan bener. Wah, wadidaw, wow, pastinya dong. Ada the sun. Oke, di bottom of the decknya tuh kan three of swords. Seseorang ini memang banget untuk menyelesaikan dengan sebuah pembicaraan yang sangat baik. Tapi di satu sisi lain, divine masculine ini, gue tuh udah punya seseorang gitu. Gue udah mempunyai seseorang yang di dalam hati gue tuh udah mempunyai komitmen sama seseorang, udah mempunyai keluarga sama seseorang, udah memilih sama seseorang, dan dijalanin gitu, dia stuck lagi gitu. Gue tuh sebenarnya pengen banget untuk melakukan suatu hal yang membuat kamu, dan melakukan sesuatu hal yang pernah aku lakukan ke kamu, dalam artian yang gak layak buat kamu gitu. Tapi gue tuh pengen banget untuk membalas budi lah intinya. Tapi dia belum mampu gitu untuk melakukan seperti itu. Tapi udah ada gambaran di dalam perasaannya, gue pengen banget gitu. Tapi soalnya apa, dia tuh takut kalau gue melangkah mengejar lu, masalahnya gue udah punya seseorang gitu. Tapi di satu sisi lain gue itu ngerasa tersakiti sendiri gitu kalau gue nggak sama lu gitu, si divine masculine-nya itu. Karena kebahagiaannya itu ada di kalian gitu, yang biasanya itu bergurau bareng. Karena apa, setelah melakukan suatu hubungan sama orang lain, bisa kayak semacam punya komitmen sama orang lain, tapi ngerasa itu gue tuh masih ada yang kurang gitu. Gue tuh masih gak bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Gue bukan diri gue sebenarnya gitu, maksudnya gitu. You and your loved ones to save. Wow. Consider with communication tuh kan. Newman in begi. Wow. Tuh kan. Di bottom of the decknya ada surrender to define. Karena ini kalian berdealing dengan
Energinya zodiak ada Cancer, ada Gemini, ada Libra, ada Scorpio, dan Sagittarius. Bisa verse ya, bisa semua zodiak, karena energinya ini nggak bergantungan dengan zodiak. Jadi kalian bisa memilihkan perasaan kalian ada di mana, oke? Karena gini, aku lihat memang yang dibutuhkan itu sesuatu hal yang komunikasi secara hati ke hati. Karena gini, kalau misalkan kita mempunyai salah sama seseorang, kita udah bener-bener bikin mental seseorang ya. Misalkan si divine masculine ini selama ini kan nggak pernah mengapresiasi ke maskulin kan, nggak pernah kayak si feminim ini selalu banget ngasih support apa segala macem, tapi si divine masculinnya kan nggak pernah mengingat dia, nggak pernah melihat perjuangannya si feminim gitu. Makanya setelah dilakukan dengan dengan meninggikan egonya, dengan semua hal yang dia milikin, dengan keegoannya, dengan kecaldisannya itu membuat dia tuh terpuruk sendiri dengan permainannya dia yang awalnya oke, gue bisa lah ngejalanin hubungan tanpa lu, orang gue aja banyak yang suka gitu kan. Tapi di satu sisi lain, kalau bener memang banyak yang suka, tapi kalau gak ada yang bisa mengerti perasaan kita, ya sama aja bohong kan, ya kan. Makanya ini yang diperlukan untuk komunikasi dengan feminim, dari hati ke hati, dari jujur ke kejujuran. Jangan mempertahankan manipulatifnya yang dia rasa yang dia milikin gitu. Kalau misalkan ya curhat, kita ngobrol sama feminim sama divine masculine ya, kalau kita meskipun udah bener-bener ngejalanin kepengen ngomong heart to heart, dari hati ke hati sama seseorang ini yang membuat kita terngiang-ngiang kalau kita merasa bersalah ya. Tapi kalau misalkan kita udah ketemu sama seseorang ini yang udah gue sakitin gitu ya, tapi kalau kita ngobrolnya dengan tetap mempertegas sifat manipulatifnya dan egonya, sama aja nggak bakal terselesai, bakal kayak gini muter-muter terus, meskipun pindah kesana kemari, kemana kemari, kesana kesini gitu ya. Tapi kalau misalkan seseorang ini nggak bisa untuk jujur sama perasaannya, ya gini gitu. Tapi kalau aku lihat ini memang ada pertimbangan dari dirinya sih, dari si divine masculine, untuk mempertimbangkan perasaannya yang benar-benar dari isi hati dia yang sebenarnya, yang awalnya seseorang ini ya kan benar-benar ikuti arusnya orang gitu, diomongin sini ikut sini, diomongin sana ikut sana gitu. Dia nggak mempunyai prinsip teguh dalam pikiran dan hatinya dia sendiri, yang dia ingin yang dia lakukan itu dari kemarin banyak yang mempengaruhi sana sini tuh, dia terus ikutin orang-orang gitu. Makanya selama dia mempunyai trust issue seperti itu, akan selalu seperti itu, muter-muter ada di sirkus seperti itu. Dan kalau aku lihat ini memang di saat dia benar-benar ngerasain lelah, ngerasain gue nggak dapat kebahagiaan sesungguhnya, gue nggak dapat kebahagiaan ini ini diri gue sendiri gitu ya, akan ngerasa ada yang janggal terus perasaan si divine masculine ini. Makanya ini si divine masculine ini lebih memilih untuk surrender, pelan-pelan tapi pasti gitu, lebih untuk mengikuti, ya udahlah gue ikutin jalannya, arusnya kemana, nanti kalau memang gue jodoh sama lu ya udah
gue bakalan datang kok ke lu, sabar ya gitu mungkin. Karena ini ada pasrah banget, di titik pasrah untuk mengejar si feminim, ataupun nggak kayak semacam untuk memperbaiki masalah itu gitu. Karena lebih memilih childish ini, kadang menoleh lagi ke belakang, kadang menimbang-nimbang lagi gitu. Jadi nanti kalau memang udah bener-bener stuck banget, yang seseorang itu bener-bener ngerasa banget hatinya itu, nanti gue kok balik lagi sih ke lu, kok hati gue tuh kok ingetnya ke lu gitu, pikiran gue kok ingetnya ke lu, gue tuh kenapa sih gitu. Jadi nanti pelan-pelan dengan surendernya hidup ini, semesta menarik perasaannya dia. Semesta itu menyadarkan kalau lu itu salah, kalau lu itu ada problem yang harus lu selesaikan dengan seseorang yang pernah lu sakitin gitu. Kalau lu memang cinta, ya lu harus itulah lakukan. Lu harus gentle, jangan lu itu menepis gitu. Kalau misalkan ya kita mempunyai perasaan sama seseorang, tapi kalau kita menepis, apa perasaan itu makin dalam apa. Kalau memang cinta monyet gitu ya entah, gue nggak tahu lagi gitu. Yang penting kita jalanin aja gitu. Lebih memilih untuk ya udah, gue di tahap pasrah aja, gue ikutin arusnya aja gitu. Kalau aku lihat sih gitu. Oke, aku harap readingannya cukup sampai di sini ya. Jadi lebih gini, kalau memang dia seseorang yang kalian tunggu ya, meskipun membanggongkan banget ya, tapi kalau hati kamu udah bener-bener ya, kata gini, gue udah bener-bener lelah banget sama lu, gue udah nunggu lu, gue udah baik sama lu, kurang apa coba. Tapi kalau dia belum bisa berubah, ya sudah, nggak usah dipaksa gitu. Karena seseorang ini lambat banget untuk menyadari kesalahannya, itu lambat banget gitu. Karena ya namanya masih bocah gitu. Jadi lebih bijak-bijaknya aja. Kalau misalkan hati kamu itu benar-benar udah lelah, udah capek, ya udah, kalian berdoa, minta lindungi dengan apa yang semua terjadi gitu sama yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kalian itu diberi kekuatan untuk mengambil keputusan yang mana yang terbaik buat kalian. Jadi ingat, jangan menunggu sesuatu hal yang belum pasti kalian tunggu. Jadi lebih ikuti kata hati banget, jangan lebih ikuti kata bucin ya. Bucin sama hati emang beda apa enggak ya? Oke. Aku harap resonate ya readingannya buat kalian, dan terima kasih sudah mau nonton di video aku, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Jika memang ada kata-kata yang salah buat kalian, saya mohon minta maaf, dan selamat malam, dadah.